Video aksi Lucinta Luna berenang bersama lumba-lumba di salah satu tempat wisata di Pulau Dewata, Bali mendadak menjadi sorotan publik. Video yang diunggah melalui akun YouTube channel Lucinta Luna itu mendadak jadi perbincangan ramai. Lantaran Lucinta Luna diduga melakukan animal abuse terhadap lumba-lumba. Tidak hanya menuai sorotan, aksi Lucinta Luna yang berenang sambil ditarik lumba-lumba sontak menuai kecaman netizen hingga publik figur. Lantas, benarkah aksi Lucinta Luna tersebut juga dikecam keras oleh aktris Davina Veronica hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti? Setelah aksi berenang bersama lumba-lumba viral dan menuai kontroversi di media sosial, Lucinta Luna akhirnya angkat bicara dan mengurai penjelasannya tentang awal mula ia mendapat tawaran berenang bersama lumba-lumba tersebut. Ia tak menyangka niatnya untuk bermain bersama dengan memberi makan secara langsung hingga berenang bersama justru menuai kritikan yang tajam. Lantas, seperti apakah penyesalan dan permintaan maaf Lucinta Luna atas aksinya tersebut? Aksi kontroversial Lucinta Luna bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Lucinta Luna pun sempat membuat kehebohan lantaran dirinya dianggap mencampuri masalah yang terjadi antara Siti Badriah dan Lesti Kejora. Persoalan tersebut berawal dari Boy William yang menanyakan kepada Lesti, sebutkan 5 penyanyi dangdut yang bersuara bagus sampai terjelek menurut seleranya. Sontak saja, Lesti pun akhirnya menyebut nama Siti Badriah dalam urutan terakhir sebagai salah satu pedangdut dengan suara terjelek. Jawaban Lesti tersebut sontak membuat Lucinta Luna geram hingga menumpahkan kekesalannya terhadap Lesti di sosial media. Lantas, benarkah Lucinta Luna pun akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Lesti? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Lucinta Luna kembali menuai kontroversi di sosial media setelah video aksi berenang bersama lumba-lumba di salah satu tempat wisata Bali menjadi sorotan publik. Betapa tidak, video yang diunggah di channel YouTube-nya tersebut memperlihatkan aksi Lucinta Luna memegang sirip lumba-lumba sambil sang lumba-lumba berenang terbalik dan menarik badan Lucinta Luna. Sontak saja, aksi tersebut memantik kritikan keras dari sejumlah publik figur, salah satunya artis Davina Veronica. Lewat sosial medianya, Davina Veronica memposting ulang video tersebut sembari menuliskan isi kritikan kepada Lucinta seperti berikut ini. This is really stupid, uneducated, cruel, and heartless. Sedih banget melihat ini. Dolphin ini seperti budak manusia, a slave for human entertainment. Kamu tahu tidak bahwa dolphin adalah hewan paling cerdas di bumi ini? They are intelligent, complex, and gentle creature. They are social beings. Ini pasti dipisahkan dari keluarganya. I'm sure they miss their family and mostly the ocean. Menurut Davina, ia benar-benar kecewa karena menurutnya lumba-lumba merupakan salah satu hewan paling cerdas di bumi. Ia pun menduga Lucinta memang tidak peka terhadap hal tersebut. Selain itu, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti juga ikut menyoroti aksi Lucinta tersebut. Lewat akun Twitternya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menulis kalimat seperti berikut ini. Banyak orang mengira uang dan ketenaran dapat membeli dan mengizinkan apa saja, termasuk kedunguan dan menjadi bodoh. Sontak saja kritikan yang disampaikan Davina dan Susi Pujiastuti yang mengecam aksi Lucinta Luna berenang bersama lumba-lumba itu mendadak jadi sorotan publik. Video Lucinta Luna berenang sambil ditarik lumba-lumba memang menuai berbagai kritikan di media sosial.
Banyak yang menuding Lucinta diduga melakukan animal abuse atau kekerasan yang dilakukan terhadap hewan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sontak hal itu pun membuat Lucinta Luna akhirnya angkat bicara dan mengurai penjelasan tentang awal mula dirinya mendapat tawaran salah satu tempat wisata di Bali yang menawarkan sebuah kerjasama yang mana Lucinta diajak berenang bersama hewan mamalia tersebut. Namun sayang, niatnya untuk mencari kesenangan dan hiburan dengan cara memberi makan lumba-lumba secara langsung hingga berenang bersama lumba-lumba justru menuai kecaman di publik. Lantas seperti inilah penjelasan Lucinta mengenai hal itu. Awalnya itu kan 2 minggu yang lalu itu kan emang aku ke Bali karena ada kerjaan ya kan. Nah kemudian itu dari tempat wisata Dolphin itu hubungin ke admin aku, nanyain nggak lumba-lumba. Aku suka banget, kebetulan kan aku udah lama banget zaman lumba-lumba waktu aku masih SD. Nih aku pengen ketemu lumba-lumba yang asli tuh gimana. Dia nawarin aku berkunjung ke tempat wisatanya di Sanur Dolphin Lodge Bali. Di situ dia lihat tuh screenshot nih lumba-lumbanya, nanti dia di sini nih, kamu nanti bisa berenang bareng, ngasih makan bareng gitu. Nah yang aku ketahui kan kayak gitu dong. Akhirnya kami datang di situ, tapi dengan catatan nanti Mbak ini ya promosiin tempat wisata kami ya. Pada saat itu juga aku juga nggak sembarangan, aku nanya-nanya dulu, ini ke tempat wisata kayak gini pengunjungnya banyak? Iya pengunjungnya banyak tuh. Terus emang udah ada izinnya? Iya udah ada izinnya gitu ya. Why not dong? Akhirnya kan aku juga ikutan mencoba untuk menyelam kayak wisata-wisata asing yang lain gitu. Ya aku nggak tahu kalau tiba-tiba akhirnya seramai kayak gini, seheboh kayak gini gitu. Dan aku juga baru tahu kalau sebetulnya emang udah ada undang-undangnya. Kan selama ini aku nggak tahu kalau ada undang-undang tentang lumba-lumba gitu. Gimana ya, emang aku nggak ngerti apa-apa di situ. Dan ada seperti kayak wisata-wisata lain pada umumnya aja yang tiba-tiba datang gitu, seneng gitu loh ngeliat lumba-lumba gitu. Karena kan selama ini kan juga banyak wisata-wisata yang datang berkunjung, ngasih makan ikan lumba-lumba, foto bareng, dicium bareng gitu. Di Instagramnya dia banyak wisata yang pada nyelam juga, ngasih makan juga, foto bareng juga, berenang bareng juga, nyanyi bareng juga. Nah aku ini dong jiwa apa sih, jiwa iriku meronta-ronta. Oh kayaknya enak banget, apalagi kan aku selama ini laut Ancol, kalau itu kehidupan atraksinya aku pengen tahu, pengen lebih dekat lagi gimana sih, bisa nggak sih nyentuh, dicium gitu. Iya kayak gitu. Dan itu emang udah ada buku panduannya nanti cara kalau misalnya untuk memanggil ikan hiu ditepok-tepok ya, ikan hiu, ikan lumba-lumba tepok-tepok ya, pelatihnya ngomong gitu. Oh gitu ya Pak, iya, karena tenang aja ini soalnya ikan lumba-lumbanya itu emang udah dilatih dan dia emang ini udah pilihan-pilihan. Aksi Lucinta Luna berenang bersama lumba-lumba dengan cara memegang sirip dan membiarkan lumba-lumba menarik badannya tidak hanya mendapat perhatian khusus dari Davina Veronica dan mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti saja. Banyak netizen pun ikut menumpahkan kekecewaannya terhadap Lucinta dan menyayangkan aksinya itu. Kekecewaan netizen semakin mendalam lantaran sikap tak terpuji yang dilakukan Lucinta terhadap lumba-lumba itu diunggah ke akun channel YouTube-nya. Sontak saja, hal itulah yang memantik berbagai kritikan keras di media sosial. Lantas, seperti apa tanggapan Lucinta mengenai kritikan tersebut? Tanggapannya sih di sini ya ini menyadarkan aku ya bahwasanya aku harus lebih sadar lah gitu loh. Bahwasanya emang lumba-lumba itu kan makhluk juga sama kayak kita, emang gak sepantasnya. Emang di situ emang aku menyadari kesalahan aku dan aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin karena aku udah ngobrol-ngobrol sama pelatihnya, terus juga ikut-ikut ngasih makan, jadi kebawa suasana gitu loh, bersenang-senang. Dan aku nggak tahu kalau sampai akhirnya banyak pihak-pihak penting kayak Ibu Susi, kayak teman-teman public figure lainnya yang mengecam itu, ya aku sangat minta maaf banget. Menjalani karir aku, let it flow aja, bagaikan air mengalir. Apa yang aku lakuin ya udah, mungkin rezeki aku ya begini, aku ngikutin aja. Tapi aku nggak tahu, mungkin netizen menilai aku kontroversi, apapun itu kontroversi, mungkin dari latar belakang aku, mungkin dari apa ya, dari hal-hal yang udah membuat image aku dibuat oleh netizen
lu tuh begini begini begini. Jadi aku tuh bingung, pengen berbuat baik salah, pengen begini salah. Jadi apapun itu, aduh ya Allah, kayak mana ini, bingung untuk jelasinnya. Ngebatin aja sih, lebih ngebatin. Aku kayak manusia pemikir, dapat hujatan di sana sini, aku tuh mikir di sini, mikir nih, sampai makan aja tuh aku jadi nggak bisa makan, mikir saking, ya Allah kok begini, ya Allah kok begini, ada apa lagi ini, kok begini, apa ada yang salah, apa ada yang salah. Tapi dari sini ini membuat aku tuh jadi sebagai pembelajaran loh. Jadi untuk pengalaman ini, untuk pembelajaran, untuk kedepannya aku nggak akan seperti ini lagi, nggak akan seperti ini lagi gitu. Aku ya di depan netizen aja, aku happy padahal dalam hatiku, ya Allah, meronta-ronta hati ini, ya Allah, tersiksa, ya Allah, kayak mana ini, kok nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Ini udah reda, ada lagi masalah, ini udah reda, ada lagi masalah. Gimana ini, pusing ini kepala Berni. Tidak hanya menanggapi kritikan sebagai masukan yang baik untuknya, Lucinta Luna juga mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Ia pun berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan aksinya, terlebih karena ia sebagai public figure yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi penggemarnya. Lantas, seperti inilah ungkapan penyesalan dan permintaan maaf Lucinta kepada publik. Aku menyesali perbuatan itu, aku minta maaf, apapun itu tolong maafin aku. Karena bahwasanya aku nggak tahu kalau misalnya itu ada undang-undangnya, aku nggak tahu. Ya aku nggak tahu, kayaknya aku harus lebih berhati-hati ya. Dari apa tentang kegiatan aku, dari cara tata bahasa aku, dari cara aku membuat konten gitu, dari cara aku ditawarkan sama pihak-pihak tertentu, aku juga harus lebih berhati-hati. Kalau aku kan nggak tahu bahwasanya kedepannya akan seperti ini. Mungkin yang nggak penting bisa semakin penting, mungkin yang kecil bisa menjadi besar, aku nggak tahu. Ya mungkin itu aja sih. Aku sekarang harus lebih calm down, lebih hati-hati, lebih harus gimana ya? Ya lebih banyak berpikir lagi lah, pokoknya intinya gitu. Saya Lucinta Luna ya, atas nama pribadi saya minta maaf ya atas atas ketidaksopanan, saya minta maaf atas semuanya lah, atas perlakuan saya ya, dengan kejadian saya menunggangi dolphin lumba-lumba. Saya nggak tahu kalau akhirnya bakal seperti, saya juga nggak tahu kalau itu ada undang-undangnya, karena kan aku pikir kayak misalnya kayak topeng monyet gitu loh, kayak yang kerbau dibajak, itu kan fine-fine aja ya, tapi di sini bener-bener aku tuh nggak tahu loh, sumpah demi Allah aku nggak tahu. Apalagi kan posisinya aku juga baru keluar penjara ya, apalagi aku pengen happy liburan terus dapet tawaran kayak gini, seneng dong aku berkunjung wisata, megang lumba-lumbanya, itu sesuatu kesenangan aku, dan aku nggak tahu kalau akhirnya begini. Intinya aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan aku, baik buruknya tolong dimaafin, dan untuk kedepannya saya nggak akan lagi dan saya akan lebih bertanggung jawab lagi, saya akan lebih menyadari lagi akan sayangnya saya dengan binatang-binatang di muka bumi ini. Aksi kontroversial Lucinta Luna bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Lucinta Luna pun sempat membuat kehebohan lantaran dirinya dianggap mencampuri masalah yang terjadi antara Siti Badriah dan Lesti Kejora. Persoalan tersebut berawal dari Boy William yang menanyakan kepada Lesti, sebutkan 5 penyanyi dangdut yang bersuara bagus sampai terjelek menurut seleranya. Sontak saja, jawaban Lesti ini pun menuai kehebohan di sosial media hingga membuat Lucinta Luna geram. Betapa tidak, sebagai orang terdekat Sibat, Lucinta tentu tidak menerima jika Sibat menempati urutan terakhir sebagai penyanyi dangdut yang kualitas suaranya dianggap terjelek. Meski sempat mengutarakan kekesalannya di sosial media, Lucinta Luna pun akhirnya mengakui kesalahannya dan mengutarakan permintaan maafnya kepada Lesti. Jujur ya, Lucinta Luna sebenarnya kaget banget. Waktu itu juga aku dikirimin juga dari linknya. Karena awalnya kan linknya dari FYP TikTok tuh, udah terus banyak banget yang ngetek Sibat. Nah, aku sebagai kakak yang baik, udah lama banget aku sama Sibat tuh udah klop banget. Aku tuh ngerti banget perasaan Sibat yang kayak sedih banget, kok kayak terpojok banget. Padahal yang aku tahu Sibat itu sama Lesti itu deketan, temen gitu loh. Ya jujur kalau aku
pastinya Pak akan selalu timnya Sibat, karena kan aku keluarga sama Sibat. Sibat nangis pun apa-apa kan curhat sama aku, ya begitu juga aku sedih pun, aku kemarin di karantina pun dia jenguk aku. Ya jadi kami tuh saling kompak, saling melengkapi. Kalau misalnya salah satu dari kami ada yang tersisa, ada yang tersakiti, ya kita siap maju. Di sini juga akhirnya semuanya udah clear, udah damai, dari pihak Boy William juga, dari pihak Lesti juga, dari Chris sama Sibat. Sekarang juga udah fine-fine aja, dan sekarang dari pihak aku juga aku minta maaf karena juga aku ikut-ikut gembar-gembor gitu atas apa yang terjadi kepada Sibat dan Lesti. Karena di sini kan posisinya aku sebagai keluarganya Sibat juga wajar dong aku ngebela gitu loh. Kalau misalnya posisinya aku yang digituin, aku juga pasti mencak-mencak tuh. Tapi kan sekarang udah clear, dan aku juga minta maaf ya atas apa yang kemarin ucapan-ucapan aku yang meronta-ronta itu tujuannya kan sebetulnya untuk ngelawak gitu kan. Pada intinya ya udah, kalau mau hancur-hancurkan suara aku aja. Nah di situ banyak fans-fansnya Dede Lesti bilang ngata-ngatain aku, jadi aku ya udah aku minta maaf deh, maaf nih besok udah bulan puasa loh, tolong maafin aku ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.